Wah, ini Pak Paul malah promosi Gunung Kawi. Ya, saya kasih tahu, semua itu adalah jendela menuju neraka. Ya, semua itu adalah jendela menuju ke alam maut. Sorry, bukan neraka ya, ke alam maut dulu. Nerakanya belum nanti. Tapi kalau sudah pergi ke alam maut ya pasti pergi ke neraka. Ya, itu adalah jendela alam maut. Firman Allah selalu baru, ya. Luar biasa ya, Matius 6 ayat 1. Firman Allah akan selalu baru tiap pagi. Apabila kewajiban agamamu itu bukan retorika, bukan ritual dan simbol-simbol. Makanya orang bosen baca firman Tuhan, capek ke gereja. Karena dia nggak ngerti, terus mau apa aku ke gereja? Ya, mendingan pergi ke kelenteng, mendingan pergi ke Gunung Kawi, Tokcer. Ya, saya pernah berpikir loh ya, sama seperti itu ya. Saya benar-benar jengkel, ya. Karena saya benar-benar lihat kenapa kelenteng itu saya tanya bisa dijawab. Bahkan saya belajar, ya saya pernah cerita, saya pernah belajar, saya ngitung tepat. Nah, bingung, Anda kalau yang bisa ngeprimbon Jawa, Anda pernah tahu itu Pranoto Mongso, oh ngeri. Ya, orang-orang yang sampai masuk ke dalam sana bisa bikin goyah itu. Nah, tapi kan ada kesaksian kalau Tuhan Yesus itu lebih hebat, Pak. Itu biasanya hanya retorika saja. Nyatanya tetap banyak yang ke kelenteng sama ke Gunung Kawi. Kalau memang di gereja itu lebih hebat, saya bilang bukan Tuhan Yesusnya, tapi di gereja, pasti orang tidak pergi ke kelenteng, perginya ke gereja. Ya, pasti perginya nggak ke kelenteng, perginya ke gereja, pasti perginya nggak ke Gunung Kawi. Nyatanya jemaatnya Gunung Kawi lebih banyak daripada jemaatnya gereja. Ya, bahkan orang gerejanya pergi ke Gunung Kawi, orang Islamnya, orang masjidnya pergi ke Gunung Kawi loh. Wah, ini Pak Paul malah promosi Gunung Kawi. Ya, saya kasih tahu, semua itu adalah jendela menuju neraka. Ya, semua itu adalah jendela menuju ke alam maut. Sorry, bukan neraka ya, ke alam maut dulu. Nerakanya belum nanti. Tapi kalau sudah pergi ke alam maut ya pasti pergi ke neraka. Ya, itu adalah jendela alam maut. Nah, waktu Anda melakukan kewajiban agamamu itu dengan retorika, maka Anda nggak dapat apa-apa. Ya, karena nanti semua yang Anda pikirkan, retorika-retorika dalam hidupmu itu akan membawamu kepada kesia-siaan. Anda berkata, hidup kan bukan cuma dari materi saja, tetapi kita kebutuhan rohani. Iya, tapi kebutuhan rohanimu itu retorika juga. Anda ciptakan Allah ilusi untuk mengadem-ngademkan jiwamu, ya, bahwa aku sudah ke gereja, sudah tenang, aku sudah nabung buat masa depan, sudah tenang, sudah tenang. Terus Anda kalau sudah ke gereja mau ngapain coba di gereja? Akhirnya ketika masalah datang, Tuhan, kenapa masalah ini datang? Saya juga begitu ya. Saya juga begitu. Kenapa terjadi Tuhan? Kan aku sudah mengasihi Tuhan, aku sudah cinta Tuhan, aku sudah begini, sudah begini, sudah begini. Kenapa tetap bisa terjadi Tuhan? Saya juga begitu. Ya. Saya berpikir orang-orang yang ke gereja, yang aktif ke gereja itu baik. Enggak loh. Lebih banyak orang-orang, ya banyak setan-setan yang rajin ke gereja. Orang yang ke gereja seringkali itu malah justru malaikat. Wah, ini menghasut lagi. Bukan, saya ngajari Anda untuk jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Ya, supaya jangan kita itu berretorika dengan simbol-simbol dan ritual. Akibatnya apa kalau Anda berretorika dengan simbol dan ritual? Akibatnya Anda akan nyungsep di sana.
ya, nggak kuat ke guru. Karena Anda berpikirnya simbol dan ritual itu akan bisa menuntunmu kepada sesuatu yang Anda harapkan. Entah apa itu, saya nggak ngerti. Ya, ada yang mengharapkan kebahagiaan, kepuasan batin, ada yang mengharapkan, kalau bilang kepuasan batin, nyatanya akhirnya pendeta-pendeta banyak selingkuh juga di gereja. Ya, aktivis-aktivis akhirnya selingkuh juga. Ya, romo-romo akhirnya pedofil juga. Guru-guru sekolah minggu ya akhirnya juga apa kepuasan batin yang mana? Ya kan? Nah, dulu saya berpikir, oh iya maklum, karena gereja itu kan bengkel. Memang banyak orang-orang jahat ke sana. Iya, kalau bengkel beneran. Masalahnya pendetanya, gembalanya nggak mereparasi, malah tambah bikin rusak sekalian. Ya, Anda tahu kalau orang ngecat mobil, wah kalau di Jakarta tuh ngeri ya. Kalau Anda lihat mobil itu kinclong mulus, itu hanya orang yang ngerti mobil itu. Cuma di tok 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 tok, pakai jari. Begitu puk, ini pakai lakban ini. Ini pakai lakban cuma didempul aja. Jadi itu kropos tapi cuma didampul. Begitu Anda cucuk pakai jari gini saya tembus. Crok. Saya tembus itu ya. Serem ya, ada dalam kropos semua. Wah, tapi kinclong mulus, bodinya kinclong mulus. Nggak taunya itu, wah, lakbanan semua. Bukan dilas, tapi dilakban. Kalau dilas mending, itu saja udah parah ya. Tapi itu cuma dilakban aja itu loh. Wah, ngeri begitu Anda keluar dari dealernya, begitu gubrang, tiba-tiba mobilnya bisa lengkung begitu. Nah, tiba-tiba pintunya lepas. Wah, macam-macam ya. Gitu ya. Gereja harusnya jadi bengkel untuk memperbaiki bagaimana orang-orang yang sudah rusak ini kemudian diperbaiki, dikentong, tong. Tetapi pendeta-pendeta terlalu malas. Dipermak aja biar kelihatan bagus. Caranya gimana? Ya sudah dikasih tahu ya. Kamu dulu bekas pelacur, dulu bekas ini orang nggak bener, ini bekas artis yang nggak karu-karuan. Udah pokoknya dipermak aja. Udah sudah langsung kesaksian. Sudah bertobat, dipenuhi Roh Kudus. Oke, turun saya bilang kirabas. Wah, mulai kirabas. Ya kilas. Gewes. Kelihatannya, saudara. Wah, habis namanya barang busuk tetap busuk. Karena nggak benar-benar mengalami pembaruan, tidak mengalami reparasi di dalam jiwanya. Ya rohnya itu semua ketemu ilusi lagi, akhirnya menjadi bisnis gereja. Dan itu yang terjadi. Apa Anda sedang ada di sana? Hati-hati ya, kayaknya Anda akan jenuh. Kenapa saya nggak pernah jenuh? Saya senang-senang setiap hari ya. Sejak pertemuan saya dengan Tuhan Yesus 2013 sampai hari ini hampir 10 tahun ya. Wah, itu benar-benar saya tiap hari exciting dengan firman Tuhan. Tiap hari saya haus dengan firman Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih rema, saya lagi jalan, saya lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngomong sama anak-anak, saya lagi ngomong, bahkan mimpi saja saya bisa dapat rema loh. Ngimpi aja dapatnya rema. Saking menikmatinya ya. Sakti sekali nih Pak Pauli. Bukan sakti. Itu yang wajar yang begitu. Mencintai, makanya Daud bilang, aku mencintai Torahmu. Ya, itu begitu. Siang malam aku merenungkan Torahmu siang dan malam. Ku pegang janjimu dan ku lakukan. Aku mencintai Torahmu. Itu kalau bilang mencintai itu benar-benar kayak orang mencintai ya. Kalau Anda kalau lagi keranjingan drakor itu loh. Ya. Makanya kalau udah nonton drakor ingat saya saja pokoknya. Yang mengerti jangan katakan amin. Nah jadi saudara kalau ngeri ya saudara, kalau Anda hidupnya ketemunya dari simbol dan ritual, retorika, ya Anda nggak akan haus, tidak akan mencintai firman. Aku mencintai firman, retorika Anda hanya kejar target. Buktinya pemalas kan, baca firman Tuhan kan, mau baca misalnya nih Anda punya 5 pasal, setengah mati.
Saya nggak punya target dari 5 pasal ya, tapi begitu saya dan tak niatin, itu bisa 2 buku tak baca. Satu karena memang profesi, ya ini kan profesi saya, mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu. Itu memang profesi. Tetapi itu memang karena kecintaan ya. Bayangin melakukan pekerjaan yang Anda cintai. Enak ya. Tetapi memang saya membandingkan ya waktu saya masih SMA. Betapa cintanya saya sama firman Tuhan. Haus itu ya. Haus. Jadi baca firman Tuhan itu nggak kayak kewajiban, nggak kayak kejar target. Kalau Anda baca firman Logos itu masih kayak kejar target, itulah karena Anda hidupnya dalam ritual dan retorika tadi, melakukan kewajiban agama. Ya. Tapi sekarang saudara kita belajar bagaimana kita bisa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anda kalau lihat ya, tadi ya ibadah ya, berdoa yang pura-pura, sedekahnya yang pura-pura, ya harus ada puasa pura-pura. Akhirnya menghasilkan apa? Kekhawatiran. Anda pergi ke gereja tetap khawatir. Akhirnya Anda tetap ngintip-ngintip. Waduh, sio-sio itu dosa. Wah, kalau yoga dosa apa? Saya udah gak ada cita dosa, nggak dosa ya. Saya lantas semua. Tetapi saya tahu mana yang hidup, mana yang menghidupkan, mana yang membawa kepada kehidupan, mana yang membawa kepada kematian. Bukan karena retorika, bukan karena katanya, bukan karena Anda kalau pergi lagi hujan-hujanan, pergi keluar ya basah, pokoknya Anda ngerti, seperti itu ya. Anda ngerti keluar bukan katanya ya, Anda coba saja kalau nggak percaya basah. Ya kan, di luar lagi basah nih, hujan nih, Anda keluar aja ya basah. Bukan katanya, tetapi Anda punya pengalaman dan Anda mengerti. Dan Anda tidak mau melakukannya bukan dosa, nggak dosa. Kenapa saya nggak mau cerai? Karena dosa. Wah, itu tuh namanya retorika. Kalau hidupmu masih bilang dosa, nggak dosa, hitam putih itu berarti Anda masih hidup dalam retorika. Ciri khasnya itu begitu. Akhirnya Anda akan hidup di dalam ketidakpercayaan. Ya, kemarin kita cerita ya, Saul itu orang yang sangat pragmatis. Ya, sangat pragmatis sekali dia. Tetapi kepragmatisannya itu yang negatif, yang membuat dia masuk ke dalam sebuah retorika penyembahan. Dia ngerti, dia mau memanipulasi agama itu, dia mau memanipulasi penyembahan itu. Akhirnya dia terjerumus dan dia terikat kepada satu orang yang namanya Samuel. Karena dia nggak bisa langsung kepada Tuhan. Nggak bisa, kenapa dia hidupnya penuh dengan retorika? Bagaimana mau sama Tuhan hidupnya penuh dengan retorika? Anda yang hidupnya penuh dengan retorika, Anda nggak bisa langsung ke Tuhan. Anda mau apa, mau jenggang-jengging, Anda, wah saya baca firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, salah terus dengernya. Dengarnya pun salah terus. Ya, mendengar suara Tuhan ini apa? Suara Tuhan itu apa? Ya kan, wah Tuhan bicara. Minta konfirmasi 7 orang kalau perlu. Wah semuanya bilang iya, semua tetap jeblos. Itu Donald Trump, suara Tuhan menjadi presiden. Jangan. Ya, ketika Anda mulai hidup di dalam retorika-retorika agama, maka Tuhan nggak akan bicara padamu. Nggak akan sungguh-sungguh bicara melalui logos Alkitab yang Anda baca. Nggak akan bicara. Akhirnya Anda baca Alkitab pun jadi logos. Wah, saya ngalami di mana logos itu cuma retorika saja. Saya cuma baca, ya itulah. Tapi retorika, saya kejar setoran. Enggak seperti orang yang menikmati, ya, ketika kita mendengar, menikmati, seakan-akan itu menjadi suatu kebutuhan. Bukan cuma kebutuhan, tapi rasa cinta. Ya, rasa cinta. Saya kalau anak diam seharian itu saya sedih loh. Ya, kalau udah mulai diam gitu, saya udah ngerti. Karena ini anak, si anak ini kan nggak bisa marah kan. Jadi kalau dia diam aja, saya diam saja. Nanti saya pura-pura galakan saya. Biar dia jangan marah-marah. Tapi lama-lama nggak berhasil karena dia sudah tahu triknya kan. Jadi dia tetap diam. Kalau dulu dia ngomong, sekarang dia sudah tahu triknya, kurang asem nih, dia kali nih. Dia terpaksa saya harus merendah. Kamu tadi marah ya sama saya. Kalau anak saya yang kecil itu nggak ngoceh-ngoceh, rasanya kok ada sesuatu yang, nggak ada ya, ada yang hilang. Kangen.
Tiba-tiba misalnya mereka pergi retreat gitu 3 hari, kok hilang ya? Kok kangen denger suaranya yang rocong kayak burung kutilang, dari pagi sampai malam nggak berhenti. Anak saya itu si Miracle itu kalau aktif ya gitu ya. Waktu bayi juga begitu, waktu belajar jalan. Pokoknya di mana baterainya habis di situ dia berhenti kayak Duracell. Jadi dia bisa lagi jalan gitu kan, jalannya masih titah gitu kan. Begitu dia betul-betul ngantuk, terus dia berlutut, terus dia nungkuk gitu tidurnya, nungging begitu. Bisa begitu kayak Duracell itu. Matinya cek langsung mati, nggak pelan-pelan tapi cek mati. Nah, itu kangen ya yang begitu. Ada rasa rindu, ya kan? Ketika terus ada firman Tuhan, ada rema. Ketika berhari-hari kok nggak dapat satu rema ya. Ada yang kangen Tuhan. Wah, tiba-tiba lagi mandi dapat rema. Wah, seger terus ya tiap hari. Nikmat ya, nikmat. Nah itu saudara, Tuhan berbicara melalui itu rema-rema demi rema itu. Ya, tapi kalau Anda hidupnya masih hitam putih, dosa nggak dosa, salah benar, ya ritual-ritual agama, itu harus 3 rakaat, 10 rakaat, urutannya harus begini, tahu itu, Anda nggak akan ketemu Tuhan. Karena Anda nanti kudu kejar retorikanya itu baru Anda seling baru setelah urutannya itu rakaatnya udah seling baru itu bohong itu. Nggak begitu. Makanya akhirnya orang-orang cari pesugihan. Dia cari yang ilahi. Kalau orang-orang ateis, dia nggak cari yang ilahi, dia cari sains. Sama, nggak beda. Orang pergi ke Gunung Kawi, orang pergi cari sains. Orang pergi ke Gunung Kawi adalah sebuah sains yang belum bisa terjelaskan. Gunung Kawi itu ya adalah sebuah sains yang belum terjelaskan loh, ya. Sampai Anda bisa masuk ke dalam dimensi itu nanti. Itu adalah sebuah kecerdasan spiritual ya. Dan itu adalah jendela masuk ke alam maut, ke Hades. Makanya, saya kasih tahu rahasianya ya. Orang-orang berkata bahwa itu, wah itu setan yang ditemui Saul. Oh enggak, itu benar-benar arwah ya, jiwanya Samuel yang muncul keluar dari Hades ya. Itu benar-benar bukan setan, nggak ada. Jangan melampaui yang tertulis. Itu sudah jelas arwahnya Samuel ditulis ya. Dan Samuel ngomong sama si Saul, besok siang waktu yang sama kamu dan anakmu akan kumpul sama saya di tempat saya berada di Hades. Loh, Samuel orang baik kok ke Hades? Iya, sebelum zaman Yesus semua orang mati masuk ke Hades. Baru di zaman Yesus para nabi itu diangkat ke surga Firdaus. Orang kaya itu pergi ke Hades, Lazarus pergi ke Firdaus. Disebutkan ya, Yesus berkata kepada jihadis Yahudi, jangan bilang penjahat ya, itu bukan penjahat ya, kepada pejuang Yahudi di sebelahnya. Hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Paulus mendapat penglihatan Firdaus, ya, tapi itu di Hades. Mengapa bisa panggil arwahnya? Bisa, karena orang yang hidupnya di Hades, ya komunikasinya dengan orang-orang di Hades. Makanya ada medium-medium itu ya karena Anda di Hades hidupnya. Kalau Anda di Firdaus nggak bisa manggil. Ya, makanya orang-orang yang sering lihat setan-setan itu ya karena dia biasanya hidupnya di Hades. Kalau saya ngelihatnya malaikat karena saya hidupnya di Firdaus. Hades itu nggak jauh-jauh, ada di sini. Hembusan nafasmu itu loh, itu Hades. Firdaus juga sama, hembusan nafasmu itu juga Firdaus. Tinggal di mana kita berpihak. Kita mau berpihak kepada kerajaan maut, apa kita berpihak pada kerajaan Tuhan Yesus? Kalau Anda rajin ngintip horoskop sio-sio primbon, Anda ada di kerajaan maut. Kalau Anda rajin tanya sama dukun, Anda rajin tanya sama arwah orang mati segala macam, Anda ada di sana. Matimu pun nanti ke sana. Baunya pun bau sana, bau orang mati, singit. Makanya rumahmu singit, hidupmu itu penuh dengan klinik-klinik yang ada karu-karuan. Kalau saya no way, nggak ada, karena saya ada di Firdaus, hidupnya dengan malaikat, di mana-mana selalu ada pertolongan. Orang mau caci maki, orang mau celakain saya, yang malah semua kutuk jadi berkat. Iya ya, sejak 2013 itu pertemuan dengan itu membuka pikiran saya benar. Semua kutuk jadi berkat. Semua kutuk jadi, orang ngutukin itu semua jadi berkat.
Ya makanya jangan ngutukin saya, karena makin Anda ngutukin saya makin diberkati. Kalau Anda mungkin saya diberkati, ya saya dikutukin saja. Tapi lagi kan nanti yang terkutuk. Begitu ya. Tapi serius ya. Makanya jangan hidup dalam ritual dan simbol-simbol. Tuhan Yesus ngajarin berdoa. Berdoa yang hidup. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Masalahnya kan susah, Pak, doa dari kehendakmu. Iya, itulah sebabnya orang akhirnya lebih suka memilih pergi ke arwah, Gunung Kawi, ke Primbon, pergi ke mana tempat-tempat yang nggak jelas. Karena dia nggak mau kehendakmu yang jadi, Bapak. Nggak mau, maunya kehendakku yang jadi. Ya kan? Itu makanya Tuhan Yesus ngajarin sangat real sekali. Itulah susahnya. Karena kamu tidak mau bilang kehendakmu Bapa yang jadi. Oh waduh, Pak Paul nggak tahu kondisi saya tahu. Anda tahu nggak rasanya jalan itu rasanya ngeliut ya, bingung, dalamnya panas, luarnya menggigil kedinginan, tapi dalamnya panas semromong, tidur ndak karu-karuan, tidur pengen melek pengen tidur. Ya rasanya gamang, jalan bingung, kayak orang bingung, lingsatan kemana-mana matanya. Anda ngalamin gitu nggak? Saya ngalamin, saya ngerti rasanya, dan saya tahu arti doa kehendakmu yang jadi itu. Saya nggak mau, saya bilang Tuhan saya nggak mau Tuhan, saya harus menang. Saya mulai masuk agama lama, nenek moyang, kejar, belajar lagi, wah baca semua. Wah, udah jadi dukun lagi saya. Saat itu, karena saya tidak mau kehendakmu yang jadi. Saya tidak mau kerajaanmu datang. Saya mau menang. Saya ingin mendapatkan nyawaku. Tapi Tuhan bilang, barang siapa takut kehilangan nyawanya, ia kan justru mengalami kehilangan. Tapi barang siapa tidak takut kehilangannya, ia akan mendapatkan justru. Nah itulah salahnya saudara. Itulah salahnya, kan Anda takut kan? Kenapa Anda takut kalah? Karena Anda tidak punya kasih. Anda tidak punya kasih Tuhan di situ. Loh ya Pak, jangan nuduh Pak. Saya nggak nuduh, saya kasih tahu. Saya juga sama. Tak kasih tahu sekarang, pengen menang. Caranya pengen menang adalah jangan takut kalah. Barang siapa ingin menjadi yang terutama di antara kamu, dia harus melayani. Harus yang menjadi yang paling rendah dulu. Sekalipun kamu harus kalah. Wah jadi pecundang, oh enggak, orang akan menghina saya, apa? Wah mati amit-amit Pak, kalau gitu nggak usah ketemu ya karepmu. Saya sudah melewati dan menang, karena saya sudah tidak takut kalah. Anda ingin menjadi pemenang? Jangan takut kalah. Kalau Anda takut kalah, Anda tidak akan pernah bisa jadi pemenang. Kemenanganmu itu akan palsu. Anda tidak tahu rasanya di bawah seperti apa. Tapi kalau Anda tidak takut kalah, lalu ngomong sama Tuhan, jadilah kehendakmu. Anda pikir Tuhan akan biarkan saja? Ya, saya ingat ya, kalau kita lagi ribut sama tetangga, gegeran. Saya mungkin pernah cerita kali ya dulu ya kalau nggak salah. Saya gegeran sama orang sekampung. Wah saya mau dibunuh, saudara. Orang ini udah bawa cangkul, udah bawa parang, udah bawa apa nguruk rumah saya. Ya, gara-gara saya ada mukul anak kampung sampai berdarah. Saya nggak tahu kalau anak berdarah-darah, rupanya kayak sama saya, terus dia kena apa gitu berdarah, terus saya tinggal begitu loh. Dia rupanya pulang lapor, sekampung datang semua, datangin orang tua saya. Saya mau dihajar saudara, masih kecil, bayangin saya itu masih SMP kelas 1 apa ya waktu itu ya. Wah pokoknya karena panik kan, tuh mukanya berdarah semua kan. Mukanya tuh kayak orang kayak heboh begitu, kayak darah semprem gitu. Nggak taunya cuma bibirnya ini aja, cuma sedikit gitu. Ke dokter cuma dijahit dua aja, nggak. Jadi waktu dia jatuh gitu, saya lontarkan dia jatuh, rupanya kena batu bibirnya gitu loh. Nggak sengaja kan, saya juga nggak niat mau ngapain dia. Satu kampung datang,
Apa saya di depan bilang, kalau kamu mau ngabisin dia, lawan saya dulu. Anda pikir Bapakmu di surga akan biarkan kamu dipecundangin sama orang? Ya. Tapi kalau Bapakmu di surga membiarkan kau jatuh, nggak mungkin. Jatuh versimu. Tapi kan gengsi Pak Malu, iya itu versimu. Karena maunya kita menang terus. Sombongnya minta ampun kita. Harga diri, aduh. Bapak yang baik tidak akan mengentertain harga diri anaknya. Kalau memang kamu salah. Tapi kalau tetangga mau hantam kamu, ya langkahi dulu mayat papi. Waduh, my papi is my hero. Serius ya, wah itu beneran, wah seorang mundur semua satu-satu. Berani maju dihajar sama papi saya. Oh papi saya bener-bener tukang kelahi bener ya. Serius tukang kelahi ya, itu dulu zamannya PKI dulu, KKO tuh dihajar sama papi saya, 2 orang itu dihajar, itu beneran ya. Jadi wah itu ada satu confidence, nggak mungkin papi tinggalkan aku. Dari situlah saya belajar tentang Bapa di surga ya. Simple ya, nggak mungkin. Papiku saja nggak mungkin biarkan aku membiarkan anak-anaknya itu sampai hancur. Tapi kalau salah ngomong salah, dipanggil saya, kamu salah ngomong salah, minta maaf. Satu ketika kakak saya yang kedua juga sama ya, kakak saya yang di Jakarta itu kalau mukul orang tuh mesti pingsan ya, dia itu heran itu, nggak sengaja lagi bercanda dikepukul pingsan, bapaknya ngamuk datang, bapaknya itu ini ya raja copet gitulah di kampung kami lah, jagoannya lah. Tapi cuma bilang, ya kalau mau apa-apa langkai dulu mayat saya, cuma bilang begitu kalau mau ngapain dia itu kan. Maunya itu dia nempeleng anak kakak saya gitu loh, kan dia sudah mukul anaknya, anaknya dia nggak berani sama kakak saya, dia mau nempeleng, langkai dulu mayat saya. Kata papi saya, kamu tempeleng dulu saya kalau berani. Nggak berani dia mundur. Tegas ngomongnya, muter-muter dia ngomongnya, papi saya, langkai dulu mayat saya. Bapak kita itu nggak mungkin sampai biarkan Anda itu sampai cilaka. Kalau Anda harus malu ya nggak apa-apa. Memang harga dirimu itu harus dihancurkan dulu kok. Wah ini harga diri keluarga, kenapa Anda harus pertahankan? Wah prinsip kita beda Pak Paul, terserah kamu. Kalau kamu ingin menang, merendah serendah-rendahnya, ya sampai orang tidak bisa rendahkan kamu lagi. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu sudah saking rendah, mau direndahin apa lagi? Dan saat kamu merendah-rendah serendah-rendahnya, Tuhan Yesus akan angkat kamu setinggi-tingginya. Itu kuncinya, itu rahasia kerajaan Allah. Anda nggak bisa menghindar dari itu. Anda nggak bisa mau nawar. Itu sudah hukumnya. Kalau Anda nggak mau lewatin itu, ya selamat berdarah-darah. Anda bisa, bisa lewati. Oh berdarah-darah. Egomu akan makin besar. Anda akan mengulangi hal yang sama lagi, egomu tambah besar, sampai akhirnya egomu tidak bisa ditaklukkan lagi, sampai egomu menguasai dirimu, bukan Tuhan Yesus lagi. Ya, tapi ketika kamu sudah hina, makanya orang hina saya, ungkit-ungkit masa lalu saya, apa saya nggak takut, memang saya orang hina kok. Tapi karena saya merendah serendah-rendahnya, saya tahu hukum itu. Saya dulu nggak mau kalah ya, bayangin dari kecil sampai selalu jadi top, gimana? Kalau jadi pemimpin selalu apa bikin apa selalu jadi. Saya SMP kelas 3 ya waktu itu ya, jualan porkas SDSB, bisa beli mobil sendiri coba. Ya, waktu itu kan masih zamannya ya, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 tahun saya jualan porkas SDSB. Nah, sampai bisa beli mobil sendiri coba. Ya mobil bekas, tapi maksudnya kan bisa, namanya kan bisa kan, bisa namanya. Wah gimana nggak pede coba, habis bertobat tak jual semua. Malah papi ikut bangkrut, waduh sudah saya berhenti malah bangkrut papinya. Akhirnya ya kita kuliah ya ngerekelan lagi, untung saya bisa jadi asisten dosen ya, bisa selesai, Tuhan baik. Tapi dari situlah ya saya nggak mau kalah, saya harus ngomong. Wah, makanya saya pencobanya itu terus sampai direndahkan, sampai saya bilang,
Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Iya kan? Wah, saya sudah balik mana-mana, saudara. Sudah pergi ke tukang tenung di Endor, balik lagi. Ya, serius, saudara. Saya melakukan yang ngeri, saudara. Dan semua yang saya lakukan itu dikejar sama iblis sampai tuntas. Tapi karena saya membiarkan, dalam masa-masa itu saya merelakan diri saya. Udah apapun terjadi Tuhan. Radikal. Kalau Anda mau anyang-anyangan, waduh, pipisnya anjrit-anjrit, repot saudaraku. Anyang-anyangan, tahu anyang-anyangan kan? Kalau anyang-anyangan itu tawar-menawar. Tapi anyang-anyangan itu juga artinya kalau baru kencing, kemudian 10 detik lagi, pengen kencing lagi, 10 detik lagi, setengah menit pengen kencing lagi. Nah itu namanya anyang-anyangan juga itu. Tahu? Kalau ada anyang-anyangan ya repot. Jangan tanggung-tanggung, sekalian makanya loh. Kalau Anda mau merendah itu merendah sekalian. Radikal sekali ya pagi-pagi. Iya, tapi beneran ya, saudara. Kalau mau ngerendah sekalian. Kalah, Pak. Emang kenapa kalau kalah coba? Dicoba dirubah paradigmanya. Malu, Pak. Iya, emang kenapa kalau malu? Lepaskan saja. Lepaskan. Sambil pegandulan sama Tuhan Yesus. Ya, sambil pegangan sama Tuhan Yesus. Hancur aku Tuhan. Aku sudah hancur Tuhan. Aku sudah hancur Tuhan. Udah. Ya kan? Saat hati kita remuk, kita datang sama Tuhan. Tuhan janji dalam Roma 10. Ya. Mulai bila kita mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan kita, kurios kita, berarti bukan kita lagi. Jadi jangan ada harga diri lagi nih. Harga diri kita yang tersisanya Yesus, bukan milik kita lagi. Mengaku Yesus adalah kurios. Roma 9 ayat yang ke-10. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 9 ayat 13. Yang memanggil nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Masalahnya itu hukumnya. Anda harus rendah dulu, hancur dulu, jadilah kehendak-Mu. Anda kalau belum bisa ngucap itu dengan benar-benar, masih retorika, nggak akan bisa. Nggak akan menang. Nah, jamin itu menangmu menang semu, nanti ngalami lagi egomu yang makin besar. Lucu kan? Paradoks kerajaan Allah. Yesus mati disalib, orang Islam, wah kalah dong. Walah. Itulah paradoks. Yesus mati disalib, justru itu kemenangannya Yesus. Artinya itu ketaatannya, merendah serendah-rendahnya. Makanya Yesus turun ke lubang jurang maut. Bagaimana caranya seorang yang tidak berdosa bisa turun ke jurang maut yang paling ke Hades yang paling dalam? Artinya dosanya harus sama dengan dosanya iblis kan? Karena iblis ada di sana kan, di lubang jurang maut kan? Abaddon, Apollyon kan? Yesus harus ngambil kuncinya. Kunci alam maut, kunci Hades itu, karena para nabi semua ada dikunci di situ, ditawan di sana. Makanya Yesus turun, gimana caranya kuncinya ada di sana? Dia harus mati dengan menanggung dosa seluruh umat manusia. Serendah-rendahnya, sampai semua orang loh kok katanya Tuhan mati. Nah itu paradoks. Katanya Tuhan kok mati. Itulah paradoks. Justru ketika Yesus dalam kesetaraannya dengan Allah, dia kosongkan dirinya jadi sama dengan manusia, bahkan taat, ya taat sampai mati, terhina, terkutuk. Dosanya itu adalah dosanya iblis yang paling jahat. Justru memang tujuannya supaya bisa turun ke sana, ke lubang jurang maut. Begitu dia turun ke lubang jurang maut, diambil. Karena itulah ketaatannya yang sempurna. Itulah agape yang sempurna yang diberikan. Makanya kita bisa dapat rema. Karena kita baru ngerti, itulah agape. Dan di dalam agape itu ada kerendahan hati. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Oh susah. Kalau Anda retorika nggak bisa.
Kalau Anda masih ritual-ritual agama yang nggak bisa, susah, jamin susah, jamin nggak bisa. Pagi ini Anda yang banyak utangnya, malu, tanggung, datengin. Oh, kalau saya sudah tak datengin, ya. Tapi kalau waktu itu nggak mau saya selesaikan ya bonggan. Ngajak ribut ya bonggan. Kalau waktu itu selesai tuntas ya tak selesaikan. Saya jual rumah langsung tak bayar satu-satu. Dulu ada ya satu yang nggak mau saya punya rumah ini, kamu mau ngambil? Nggak mau. Wah, saya jual. Itu rumah itu ya ajaib ya memang ya. Setelah memang ngalami keajaiban Tuhan saya itu ngalami ya. Orang-orang kalau yang baik sama saya utangnya mestinya lunas. Orang yang nolong saya mesti utangnya lunas. Ini orang yang ngajak ruwet ya pokoknya waktu itu ya ruwet. Ya kan? Dan dia nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Mau ngelapor nggak bisa, mau apa nggak bisa pokoknya. Bukan saya ngelawan, enggak. Karena semuanya sudah tapi tanpa saya harus pakai uang, tanpa saya harus nyokok kayak dulu koboi nggak bisa. Ya walaupun saya kasihan ya tetap begitu saya ada uang terus mulai saya beres-bereskan juga waktu itu ya. Tetap termasuk sahabat saya yang mati gara-gara saya itu. Ya saya pernah ya sahabat karib saya mati gara-gara saya itu. Rusak keluarganya gara-gara saya. Tetap saya bayar. Ya kan, tetap kasihan kan. Tapi artinya yang saya maksud adalah ya ketika memang Anda harus merendah, ya rendah. Serendah-rendahnya. Hubunganmu dengan istrimu, dengan suamimu, ketika Anda harus kalah, ya kalah, nggak apa-apa. Nggak usah menang-menangan. Jangan berpikir Anda kudu menang. Anda suami istri, kalau Anda berantem, Anda pengen menang, Anda menang, anakmu yang kalah. Ngerti enggak? Kalau Anda kalah, harga dirimu yang kena, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu mengalah, Tuhan Yesus akan angkat. Ya, jangan menang-menangan. Anda kakak beradik, jangan menang-menangan. Ya, suami istri, kakak beradik, anak beranak, jangan menang-menangan. Anda kalau masuk dalam masalah utang piutang, jangan cari menang. Cari selesai, cari beres, cari tuntas. Paradigma itu saya baru muncul tuh justru setelah saya ketemu Tuhan Yesus, makanya saya bisa bereskan ya. Saya mulai bereskan. Saya cari beres. Kalau nggak mau dibereskan, ya bongkan karepmu. Serius ya. Makanya cari beres, jangan cari menang, saudara. Saya sudah ngalami ya. Yang saya cerita ini saya ngalamin ya. Kalau saya nggak ngalamin, saya nggak bisa cerita begini. Bapa, kehendakmu yang jadi. Makanya Anda nggak perlu pergi lagi ke tukang tenung di Endor. Ya, nggak perlu. Pasti selesai. Gereja Tuhan, saya nggak bilang gedung ya, wah gedung mah itu bohong semua yang Anda lihat itu cuma pertunjukan semua ya. Waduh, saya disembuhkan oleh Benihin, 5 tahun kemudian tetap mati penyakitnya sama. Ayo ngomongnya apa coba? Oh kumat lagi karena imannya berkurang. Wah, shit. Kalau Tuhan sembuhkan mah nggak kumat lagi, ya kan? Jadi imanmu ini jangan berilusi juga. Tapi saya kasih tahu kuncinya, resepnya. Kalau Anda imanmu tidak retorika, ibadahmu tidak retorika, tidak tergantung sama simbol dan ritual, dan Anda sampai satu titik Anda bisa benar-benar mengucapkan kehendakmu yang jadi Bapa. Ya, selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, pun habis rontok harga dirimu lenyap. Nggak apa-apa, serahkan aja sama Tuhan. Nos, harga dirimu dihina, nama baik saya tercemar. Dulu karena saya nggak mau ya, karena saya nggak mau nama baik saya tercemar apa segala macam. Akhirnya saya menang-menangan ya, ribut segala macam cara tak hajar. Saya nggak mau kehendak Bapak yang jadi. Saya bilang hari itu, saya bilang nggak mau Tuhan. Saya telepon sama adiknya Papi ya, paranormal juga. Saya bilang cek, kali ini saya apapun harganya, sekalipun saya harus masuk neraka, cek. Saya nggak mau kalah. Wah, cek saya ngawur. Paranormal ya, kamu pergi ke sana. Itu benar ya, menteri-menteri itu datang sama cek saya itu. Menteri-menteri pun datang sama cek saya. Goblok, rambutnya panjang 5 meter ya. Saya bilang, cek apapun.
udah di depan itu di Klaten itu saya udah di depan telaga ya, mau berenang itu, mau bisa ada suara audible itu ya. Kalau kamu masuk, kuasa baptisan dalam hidupmu rontok, ikut hanyut bersama dengan air di kolam itu. Untung saya nggak jadi ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hindarkan saya karena itu sudah lahir baru ya. Haleluya. Berani doa sama saya, Bapa, kehendakmu yang jadi. Selain kau, tiada yang lain yang kuingini di muka bumi ini. Sekalipun dagingku, hatiku, harga diriku habis lenyap. Aku hanya ingin engkau saja. Nanti Tuhan akan angkat. Lihat ya. Itu akan terjadi dalam hidupmu kemenangan. Nggak pakai lama. Jangan habis berdoa begitu terus Anda langsung angkat senjata, langsung wah hantam arah. Jangan, bohong itu namanya. Jangan. Saya radikal, saya nggak jadi serius ya. Anda pengen menang cepat, lakukan yang saya cerita ini. Ya, saya ngalami ya, makanya prosesnya saya cepat. Ya. Nanti tiba-tiba ada favor of God, favor of man. Pak Petrus Akung suka bilang begitu ya. Perkenanan Tuhan, tapi juga perkenanan manusia. Orang bisa kasihan. Orang bisa nggak sampai hati untuk sama kamu. Oh, saya nggak mau dikasihani Pak ya, bonggan. Nggak mau. Saya mah seneng kalau orang kasihan sama saya. Saya dulu juga berpikir sama seperti Anda, nggak mau dikasihani. Akhirnya musuh saya ya banyak. Karena kan orang nggak kasihan kan? Tapi orang jatuh kasihan. Ya, saya belajar sama anak saya ya, Miracle. Waktu saya ada masalah, saya ajak Miracle selalu. Orang, Miracle bener ya, saya ribut, bukan ruwet kayak apa sama orang, saya ajak Miracle ini. Orang pasti kasihan sama saya, nggak jadi nyakitin saya, nggak jadi musuhin saya. Kalau dulu kan saya lawan, saya nggak perlu kasihan orang kan. Macam saya, aduh nih, mati dah. Tapi kan setelah saya bertobat kan saya nggak mau begitu kan, saya mau ada perkenanan Tuhan dan perkenanan dari manusia kan, favor of God, favor of man kan. Caranya begitu, nggak ada cara lain. Karena barang siapa rendah hati, dia akan mewarisi bumi. Ya, kan dulu kita pernah belajar kan, 9 bahagia. Orang yang rendah hati mewarisi bumi. Tuhan Yesus memberkati, selamat praktek ya. Coba dong, uji dong. Haleluya. Kita akan naikkan. Oh sebentar, kita berdoa dulu nih buat Amerika nih. Ada Ibu Naomi nih ya. Ibu Naomi, mana Ibu Naomi? Haleluya.